perkayalah pengalaman, karena pengalaman adalah jalan pencerahan. Ini menarik teorinya. Kalian mungkin banyak yang masih berteori pencerahan itu dengan cara baca buku atau belajar atau diskusi dan lain sebagainya. Kalau versinya turun, enggak. Yo kalau dari baca buku, dari belajar, dari ngaji kayak gini yang kalian dapat pengetahuan. Pencerahan itu kalian temukan dalam pengalaman. Jadi pengalaman itu biasanya tidak sekedar memberi pengetahuan, tapi juga menyadarkan kita. Kalian belajar tentang kejujuran, kesetiaan, itu ya pengetahuan. Tapi kalian baru sadar pentingnya kejujuran, pentingnya kesetiaan setelah kamu mengalami sakitnya dikhianati. No, ini kan dari pengalaman namanya. Jadi pengalaman itu sumbernya pencerahan. Berarti apa? Ya perluas pengalamanmu. Itulah kenapa di Jawa ada semboyan ngelmu kuwi kelakone ganti laku. Jadi tuntasnya ilmu, ya tuntasnya ilmu itu kan menghasilkan pencerahan hidup, kesadaran hidup. Ketika itu sudah masuk ke ranah laku, ketika berkaitan dengan aktivitas nyata, tidak sekedar aktivitas belajar yang di buku, yang di kelas, yang di teori-teori. Jadi pengalaman pribadi adalah kunci untuk kita mendapatkan pencerahan. Kalau Turo ya dia berefleksi sendiri, mengamati alam, ini bagi dia pengalaman yang luar biasa. Akan memberi wawasan spiritual yang mendalam. Nah, kalau urusan pengalaman, berarti ya masing-masing kita itu harus gerak sendiri-sendiri, tidak bisa diwakilkan. Sudahlah kamu saja yang alami, nanti saya ikut kamulah, belajar dari kamu. Kalau kayak gitu, apa bisa? Bisa, cuma yang kamu dapatkan hanya pengetahuan. Saya males apa pacaran, lihat teman saya pacaran rasanya seribet itu, serepot itu misalnya. Loh, kamu hanya lihat dari luar. Kalau pengen tahu ribetnya kayak gimana, ya kamu alami sendiri, nanti ngerti. Kalau melihat dari luar, enggak. Kan banyak itu yang beberapa kali saya baca, ada orang-orang yang enggak mau punya anak, repot. Rasanya kok enggak nyaman sama sekali diganggu anak-anak misalnya. Loh, karena dia hanya lihat dari luar. Padahal ibu-ibu yang punya anak itu senangnya luar biasa, bahagianya luar biasa, bangganya luar biasa dengan anak-anaknya. Dia tahu itu apa? Karena ngalami langsung. Kalian hanya menyimpulkan repotnya karena melihat dari luar. Sehingga kamu tidak tercerahkan. Kalau ingin tercerahkan, alami. Bahkan sekarang kan banyak itu yang tidak mau nikah kan. Saya tidak akan menikah. Itu dimarahi Nabi itu kan. Nikah itu sunnahku, kamu tidak mau. Alasannya itu tadi, repot lah, khawatir pasangannya nanti tersakiti lah, khawatir macam-macam alasannya. Itu karena kamu melihatnya dari luar. Coba ngalami langsung. Mungkin pengalamanmu lebih, ternyata lebih ngeri Pak setelah ngalami. Ya, tidak harus begitu, pengalaman bisa beda-beda. Paling tidak kalau pakai teorinya Socrates kan apapun yang terjadi menikah saja. Kalau kamu dapat pasangan yang baik, alhamdulillah hidup bahagia. Kalau dapat pasangan yang jelek, kamu jadi filosof. Ya. Kenapa kamu jadi filosof? Ya tiap hari kamu mikir, ya Allah ada orang kayak gini ya. Ada orang. Wawasanmu tambah luas sekarang. Baik. Oke ya, jadi pengalaman pribadi adalah jalan. Lakukan sendiri. Jangan takut berbeda. Mungkin tidak harus sama pengalamannya. Kata Turo menarik. Jika seseorang tidak bisa mengikuti irama teman-temannya, mungkin karena ia mendengar genderang yang berbeda.
Biarkan dia melangkah, mengikuti alunan musik yang didengarnya betapapun jauh jaraknya. Kalian tidak usah takut berbeda, juga tidak usah heran kalau lihat orang punya gaya hidup berbeda. Kata Turo, mungkin dia mendengar genderang yang berbeda, sehingga dia ingin mengalami hal yang berbeda. Yang lain berlomba-lomba daftar PNS, kamu ndak, ngapain semua PNS? Paling gajinya berapa? Gitu. Mending saya nganggur sajalah, misalnya. Nah ya kan, ya ndak apa-apa kan kamu punya. Itu kalau bahasanya Turo, mungkin kamu sedang mendengarkan genderang yang berbeda. Jadi yang jadi visinya tiap orang beda-beda. Tidak harus sama. Biarlah orang berbeda dan jangan takut kalian berbeda. Ikuti, ini kalau dilanjutkan tadi ya, ikuti suara hatimu masing-masing. Karena dia lebih tahu tentang dirimu, karena dia sumbernya dari dalam dirimu langsung. Tidak harus kamu terlalu digelisahkan. Nanti kalau orang komentar gimana Pak? Nanti kalau kamu memang maunya begitu ya jalan saja. Mungkin orang mendengarkan apa, kamu mendengarkan apa. Sehingga kamu menuju ke yang kamu inginkan tadi. Jadi ini berhubungan dengan pengalaman langsung tadi ya. Alami sendiri duniamu, jalani sendiri duniamu. Lanjut. Nah, ini contoh ya. Jangan hanya teori. Kata Turo, betapa sia-sianya hidup kita kalau duduk untuk menulis tapi kita belum pernah berdiri untuk hidup. Iya sih tulisanmu banyak, iya sih karyamu luar biasa, tapi numpuk di perpustakaan saja dan ilmumu hanya di meja tulis saja. Berdirilah untuk hidup. Karena hidup itu tidak sesimpel teori yang kamu tulis di buku-buku. Mungkin kamu kaget luar biasa begitu terjun beneran ke lapangan. Oh, ini juga bisa kalian ibaratkan, hubungkan dengan medsos. Kan kadang-kadang kamu galau, kamu sedih, kamu marah, kamu ngamuk, hanya baca tulisan. Terjun sajalah ke lapangan, lihat faktanya, kenyataannya. Tidak sengeri yang kamu baca di medsos-medsos. Kadang-kadang kamu sudah takut duluan, kamu sudah, wah kalau baca medsos itu, se-Indonesia ini mungkin tidak tahan lama, sebentar lagi hancur. Tapi begitu kamu turun ke pasar-pasar, nongkrong di kafe-kafe, santai saja, yang ketawa-ketawa banyak, cengeng-cengenges banyak, santai saja. Tidak sengeri bayanganmu. Jadi, maka betapa sia-sia kalau engkau hanya duduk menulis tanpa berdiri untuk hidup. Berdirilah, terjunlah ke lapangan, lihat kenyataan langsung. Di situ kalian akan tercerahkan. Jadi itu pengalaman dan pencerahan. Disitulah nanti dia bilang, aku pergi ke hutan karena ingin menjalani hidup dengan penuh kesadaran. Menghadapi fakta-fakta penting dalam kehidupan. Dan mencari tahu apakah saya bisa mempelajari apa yang diajarkan kehidupan. Dan jangan sampai saat akan mati nanti baru menyadari bahwa aku belum hidup ternyata. Hiduplah sekarang. Terjun ke gelanggang, ke lapangan, nikmati hidupmu. Rayakan masalah demi masalah yang kamu hadapi, karena disitulah kamu tambah kuat, tambah tercerahkan. Tentu saja ada banyak masalah, tentu saja ada banyak tantangan. Hadapi itu, maka kalian akan jadi orang hebat. Ini kunci dari transendentalisme. Lanjut ya, ini masih belum sampai ke alam ini. Nanti terakhir, pada puncaknya adalah hubungan dengan alam. Yang nomor 6, transendentalismenya Turo itu adalah pandangan yang percaya bahwa manusia itu hakikatnya baik.
Berarti kalau ada orang tidak baik, dia sedang melenceng atau sedang tidak di jalurnya atau terhalangi. Kita itu setiap orang secara fitri itu baik. Mungkin karena kita salah rute, salah jalan, tergoda apa, akhirnya jalan kebaikannya belok. Atau tertutupi pikiran kita, tertutupi fitrah kita oleh hal-hal duniawi, oleh masyarakat, oleh idola-idola kita, pikiran-pikiran yang mengganggu kita selama ini. Akhirnya kebaikan itu tersisihkan. Itulah kenapa kalau kita yang muslim kan setahun sekali, 1 bulan kita diminta puasa Ramadan yang berakhir dengan Idul Fitri. Kembali ke fitrah. Kembali menjadi diri kita yang sejati. Yang sejati apa? Baik. Jadi orang baik. Jadi Idul Fitri itu ya kembali lagi jadi orang baik. Dan orang baik inilah aslinya diri kita. Nah ini kalau pakai teorinya Thoreau ini, kalau kalian pas salah apa, jahat apa, itu boleh pakai alasan aslinya saya itu baik, Pak. Cuma ya khilaf saja, cuma ya sedang melenceng saja. Ya, karena memang hakikat diri kita ini baik. Kitalah yang membelokkan kebaikan itu. Kitalah yang menutupi kebaikan itu sehingga pilihan-pilihan kita meleset terus. Atau masyarakat kita yang membuat pilihan kita terhadap kebaikan terganjal. Masyarakat yang manapun itu, institusi sosial, institusi budaya, institusi politik, bisa saja mengantarkan kita pada yang negatif yang harusnya positif. Jadi percayalah pada manusia, itu maunya Thoreau, karena manusia itu hakikatnya baik. Jangan putus asa dengan manusia, karena manusia itu agen utama kebaikan di bumi ini. Kalau kita putus asa dengan manusia, siapa nanti yang menjalankan amanat sebagai khalifahnya di muka bumi ini? Tetap optimis bahwa manusia itu baik. Dan secara alami pasti akan milih kebaikan. Kenapa begitu? Hati nuraninya yang akan mendorong dia ke sana. Lakukan kebaikan sebanyak mungkin semampu kita. Jadi inilah yang diinginkan oleh Thoreau. Kata Thoreau, kebaikan adalah satu-satunya investasi yang tidak pernah gagal. Kalau kalian ingin investasi yang tidak tertipu, investasilah kebaikan. Kalau dalam agama itu panennya bisa luar biasa, berkali lipat. Investasikan kebaikan apa saja. Dari yang paling kecil sampai yang paling besar, asal kalian mampu. Bahkan sekedar menyingkirkan duri di jalan, kan begitu di hadisnya. Bahkan sekedar mungkin ngipasi temanmu yang sumuk sebelahmu. Kasihan ya temanku sumuk, terus bawa kipasi. Itu kebaikan juga. Bahkan sekedar nawari temanmu yang minumnya sudah habis. Oh, minumnya habis, boleh minum bekas saya kalau mau. Tapi kan niatnya baik. Investasilah kebaikan di mana saja. Mungkin sekedar noto sandal di depan itu, dibalik, dihadapkan ke depan semua. Mungkin nanti waktu pulang bantu sebelahmu yang sedang susah parkir mau keluar, kamu bantu. Lihatlah peluang kebaikan sebanyak mungkin yang ada di sekelilingmu. Dan pasti ada dan pasti banyak kalau kamu mau. Investasikan sebanyak mungkin, pada akhirnya kamu akan panen. Kalau bahasa agama, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Jadi kalau engkau beramal baik sekecil apapun, engkau akan melihat hasilnya, yaroh. Jadi biar kita panen kebaikan, melihat buah dari kebaikan yang kita tanam, ayo sebanyak mungkin kita invest kebaikan.
Ini akan jadi kunci kebahagiaan kita. Jadi di antara jalan kita bisa bahagia itu adalah kebajikan. Teori ini dari Aristoteles. Namanya virtue etik, etika kebajikan. Bahwa kebahagiaan itu akan kita raih justru kalau kita melakukan kebajikan. Kalau kalian tanya, Pak, gimana Pak saya mencari kebahagiaan, menemukan kebahagiaan? Tidak usah kamu cari kemana-mana. Lakukan saja kebaikan, maka kalian akan merasa bahagia. Baik, jadi itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 pandangan transendentalisme. Sekarang baru kita masuk ke tema kita. Hubungannya dengan alam. Jadi dalam transendentalisme, alam itu dianggap refleksi dari Tuhan. Manusia dapat tercerahkan secara spiritual ketika kita dekat dengan alam. Ini mirip dulu kita belajar ekosofi dari Syed Hussein Nasr, bahwa alam itu manifestasi kehadiran Tuhan. Setiap kita melihat makhluknya Tuhan, tolong jangan berhenti di makhluk Tuhan ini saja, tapi naiklah lebih dalam ke kholiknya, ke penciptanya. Karena hadirnya makhluk jadi bukti adanya kholik. Alam bagian yang manapun adalah manifestasi dari adanya Tuhan. Maka rasakan kehadiran Tuhan dimanapun aspek hadirnya alam. Nah, ini dirasakan oleh Thoreau di buku beliau yang tadi, yang beliau tulis, yang judulnya Walden tadi. Jadi alam itu memberi banyak pada kita. Nanti beliau punya teorinya sendiri apa saja yang kita dapat dari alam. Tapi alam itu penting karena dia memanifestasikan hadirnya Tuhan. Diawali dari sinilah maka kita diminta untuk melestarikan, kita diminta untuk memperbaiki, kita diminta untuk menjaga, kita diminta untuk merecovery kalau ada kerusakan-kerusakan. Karena memang itu khusus amanat untuk kita manusia sebagai khalifahnya. Lebih dari itu, dia bisa jadi jalan pencerahan kita. Tadi kan kita mencari pencerahan itu. Bisa jadi jalan spiritual kita untuk dekat dengan Tuhan. Makanya konsepnya transendentalisme yang ketujuh adalah kedekatan dan kesatuan dengan alam. Kita lihat ya nanti beberapa uraian beliau. Ada quotes yang menarik tentang alam. Kata Thoreau, apa gunanya sebuah rumah jika engkau tidak punya planet yang layak untuk menaruhnya? Kalau planetmu rusak, kalau bumi hancur, semewah apapun rumahmu buat apa? Fondasi yang paling dasar itu ya bumi ini dari rumahmu. Tidak ada gunanya. Jadi ini sebenarnya ilustrasi sederhana, simpel saja. Kenapa kok capek-capek kita harus peduli dengan alam? Peduli dengan alam itu sebenarnya peduli dengan kita. Peduli dengan manusia. Jangan dikira peduli dengan alam itu sesuatu yang di luar diri kita. Ini menyangkut kita sendiri, menyangkut rumah kita. Kebutuhan primernya manusia itu kan sandang, pangan, papan. Papan secara luas itu ya alam semesta ini. Kalau alam semesta ini rusak, berarti kebutuhan kita yang paling primer tidak tersedia. Yaitu tempat tinggal yang nyaman. Maka apa gunanya rumah jika engkau tidak punya planet yang layak untuk menaruhnya? Ini Henry David Thoreau. Yuk, kalau kita kan selama ini di pikiran kita apa gunanya rumah kalau tidak ada isinya kan begitu. Kalau ini tidak, apa gunanya rumah kalau tidak ada pondasinya? Bukankah pondasi rumah itu bumi kita ini? Nah, Thoreau melihat
bahwa alam semesta itu, jadi ketika Turo itu ketika melihat alam, yang muncul di kepalanya ini. Jadi persepsinya. Apa persepsi Turo tentang alam? Alam, kata dia, adalah keindahan. Alam adalah sumber kebijaksanaan. Alam adalah nutrisi spiritual yang tidak ada habisnya. Jadi keindahan yang tidak ada habisnya, sumber kebijaksanaan yang tidak ada habisnya, nutrisi spiritual yang tidak ada habisnya. Itulah alam. Jadi ini antitesis dari banyak kaum modern saat itu yang melihat alam itu seperti melihat makanan saja untuk diserbu, dinikmati, dihabiskan untuk kepentingan manusia. Turo melihat aspek yang berbeda. Setiap kali melihat alam, keindahan terasa. Pikiran terpacu untuk jadi bijaksana. Spiritualitas dapat nutrisi banyak, dapat bahan banyak. Setiap kali dekat dengan alam, rasa dekat dengan yang spiritual, dengan yang esa, dengan Tuhan itu semakin terasa. Itulah persepsi Turo tentang alam. Oleh karena itu beliau punya rumus menghadapi alam itu ada 4 tanggapan yang patut kita berikan. Yang pertama takjub, yang kedua hormat, yang ketiga dekat, dan yang keempat nyaman. Ini kayak kalian nyari jodoh ya. Kalau ada yang kalian taksir kan diawali dari takjub. Setelah takjub kamu hormat, segan. Setelah itu tambah lama tambah dekat. Begitu tambah dekat akhirnya nyaman. Saya tidak tahu kalian bisa tidak ya takjub dengan alam sekeliling. Karena mindset kita selama ini alam itu ya biasa saja sih Pak. Kita sering mendefinisikan disediakan Allah untuk kita, kan selalu begitu kita definisinya. Salah satu aspeknya begitu, tapi ya tidak hanya itu. Kalau kalian fokusnya hanya ke situ, nanti khawatirnya jatuhnya di mental mengeksploitasi alam. Tidak hanya itu, jangan berhenti di situ saja. Ada makna lebih dalam. Makanya Turo punya kalimat, dunia yang kita tinggali ini menakjubkan, tidak sekedar nyaman. Indah, tidak sekedar berguna. Untuk dinikmati dan disyukuri, tidak sekedar dimanfaatkan. Tidak sekedar itu bukan berarti jangan loh ya. Maksudnya jangan cuma itu. Jangan cuma kita anggap dunia ini enak ya ditinggali nyaman. Tidak cuma itu. Dia ini luar biasa makanya menakjubkan. Jangan hanya dianggap berguna. Yo, untunglah ada air, untung masih ada oksigen, untung masih ada. Ini namanya sekedar berguna. Tapi dia sekaligus indah. Kalau hanya berguna, yang muncul di pikiran kita adalah menggunakannya. Tapi kalau ada makna indah, kita tidak akan berani merusaknya. Jadi kalau di pikiran kita hanya gunanya yang muncul, yo alternatif tindakan dari situ, yo nanti hanya memakainya, memanfaatkannya. Tapi kalau unsur indahnya juga masuk, ya secara natural manusia itu suka dengan keindahan, tidak ingin merusak, mengacaukan, mengganggu yang indah-indah. Maka mari kita persepsi dunia dan alam sekitar kita sebagai indah, tidak sekedar berguna. Mari kita syukuri, tidak sekedar kita manfaatkan. Kalau kita syukuri, kita terima kasih, ya kita masih ingin menjaga, melestarikannya terus, biar kita bersyukur terus. Tapi kalau hanya dimanfaatkan, bisa saja kalau nanti kita merasa tidak butuh akan kita singkirkan. Maka kalimatnya Turo, dunia yang kita tinggali ini menakjubkan, tidak sekedar nyaman, indah, tidak sekedar berguna, untuk dinikmati dan disyukuri,
tidak sekedar dimanfaatkan. Ini untuk biar kita terhindar dari mentalitas eksploitatif tadi. Hanya ingin menikmati untuk kepentingan kita saja.